Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas online, perkenalkan saya Maida Mustika, CEO dari Bank Sampah Digital. Oke, kali ini kita akan sharing tentang Bank Sampah Digital. Namun sebelum ke arah sana, sedikit ingin bercerita tentang hadirnya Bank Sampah Digital. Oke, Kota Serang ini merupakan ibu kota Provinsi Banten, terdiri dari 6 kecamatan, 67 kelurahan, dan kurang lebih ada sekitar 542 RW. Kemudian kondisi lingkungan Kota Serang saat ini ada beberapa masalah yang menjadi perhatian kami, sehingga kami merasa perlu adanya gerakan untuk meningkatkan pelestarian lingkungan di Kota Serang ini. Masalahnya apa aja sih? Nah, yang pertama masalahnya adalah kami merasa volume sampah di kota kami ini sangat meningkat setiap harinya. Kemudian yang kedua, tersebarnya TPS liar dan beberapa diantaranya ada di pinggir jalan. Nah, kemudian yang ketiga, menurut berita yang ada, setiap harinya Kota Serang itu menghasilkan 360 ton sampah. Namun hanya sekitar 70 sampai 80 ton sampah saja yang bisa dibuang ke TPSA Cilowong setiap harinya. Lalu kemudian yang keempat, tidak adanya pemilahan sampah di awal. Jadi pola yang terjadi saat ini adalah kumpul, angkut, kemudian buang, atau beli, kemudian digunakan lalu dibuang. Nah, kebanyakan orang-orang merasa dengan pola yang seperti ini, dengan mengumpulkan sampah, kemudian dikumpulkan dan ditaruh di depan rumah, terus nanti kemudian ada petugas yang akan mengambil, lalu akan selesai masalah sampah tersebut. Ternyata ini tidak menyelesaikan masalah, padahal yang terjadi adalah pada akhirnya akan terjadi penumpukan sampah di TPSA. Nah, sebenarnya tanggung jawab siapa sih sampah ini? Dinas Lingkungan Hidupkah? Petugas kebersihankah? Atau diri sendiri? Nah, hal ini yang menjadi perhatian kami, bahwa memang ternyata masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang pengurangan dan penanganan tentang sampah gitu. Kemudian untuk itu kami hadir berupaya untuk bersama-sama meningkatkan pelestarian lingkungan di kota kami. Nah, BSD ini berlokasi di Kota Serang, tepatnya di Perumnas Ciracas RT 3 RW 11 Kota Serang. Dibentuk oleh sekelompok anak-anak muda yang kami merasa greget, merasa prihatin juga melihat kondisi lingkungan di kota kami. Kemudian BSD ini merupakan wirausaha sosial yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Dan kami memiliki misi yang pertama, kami meningkatkan kesadaran meningkatkan pelestarian lingkungan, kemudian yang kedua pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Kami memiliki 5 program. Yang pertama, pendirian bank sampah di tiap RW baru. Jadi pendirian bank sampah baru di setiap RW. Dan harapannya semoga dengan pendirian bank sampah ini jadi salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang memilah sampah. Itu program yang pertama. Kemudian program yang kedua, kami mengadakan sosialisasi terkait pemilahan sampah berdasarkan klasifikasinya. Jadi di sini kami mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah. Adapun program dari BSD saat ini adalah kami beradaptasi untuk sama-sama belajar memilah sampah dengan jenis sampah anorganik. Jadi sampah keringnya dulu, kita mulai adaptasinya di sampah keringnya seperti kardus, kemudian kertas, kaleng, plastik, dan lain sebagainya yang masih memiliki nilai ekonomi gitu. Karena ternyata memang tidak semua sampah yang kita buang itu tidak bernilai, masih ada beberapa jenis sampah yang bisa bernilai dan itu menjadi material bahan baku untuk jadi bahan baku di suatu industri gitu. Kemudian yang ketiga, kami bermitra dengan bank sampah yang sudah ada, juga kami bermitra dengan lembaga atau instansi dalam pengelolaan sampah. Lalu yang keempat,
kami mensosialisasikan aplikasi BSD. Jadi harapannya ke depannya dari program yang tadi disebutkan akan diaplikasikan ke dalam sistem berbasis digital. Nah, kemudian yang terakhir kami ingin membuat masyarakat jadi lebih terbiasa dan tertib akan sampah. Lalu selanjutnya ada 3 poin yang ingin Maida sampaikan terkait kegiatan dari BSD ini. Nah, yang pertama, apa aja sih manfaat bergabung dengan Bank Sampah Digital? Kemudian yang kedua, teknisnya seperti apa untuk pendaftaran menjadi nasabah Bank Sampah Digital? Dan yang ketiga, teknis pelaksanaannya seperti apa? Baik, kita kupas satu-satu mulai dari poin yang pertama. Manfaat bergabung dengan Bank Sampah Digital ini apa aja sih? Nah, yang pertama, kami mengajak untuk bersama-sama memilah sampah. Dalam hal ini adalah sampah anorganik ya, atau sampah kering. Kemudian yang kedua, kami mengajak dengan bersama-sama memilah sampah ini, nanti nasabah yang ikut bergabung akan diarahkan untuk menabung sampah yang sudah dipilahnya, dan nanti bisa dikonversikan, atau rencana jenis tabungannya apakah akan berbentuk uang atau untuk sembako atau untuk beli perabot gitu dari hasil memilah sampah tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan lebih lanjut. Jadi harapannya program di awal ini kan kami memulainya dengan memilah sampah anorganik. Harapannya ke depannya nanti kami membuat program untuk pendampingan keberlanjutan dengan tidak hanya memilah sampah anorganiknya, berupa organik dan lain sebagainya. Itu untuk manfaatnya. Lalu yang kedua, untuk teknis pendaftarannya seperti apa? Untuk di awal ini kami masih melihat lapangan, jadi kami membentuk bank sampah bank sampah baru di setiap RW, dan itu masih dalam versi manual, jadi belum berbentuk aplikasi, karena kami rasa butuh adaptasi untuk nantinya akan diaplikasikan ke sistem yang berbasis digital. Untuk itu kami memulainya dengan versi manualnya dulu. Nah, teknis pendaftarannya seperti apa sih? Nah, di sini kami menawarkan kerjasama dalam bentuk keagenan juga kemitraan. Jadi untuk bank sampah baru yang baru terbentuk, ini kami daftarkan sebagai agen. Jadi dia akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir nasabah-nasabah yang ada di titik tersebut gitu. Kemudian kalau untuk mitra, kami mengajak untuk lembaga atau instansi, juga restoran dan lain sebagainya untuk ikut gabung dalam pengelolaan sampah ini. Adapun dari sistem keagenan dan kemitraan ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk syaratnya keagenan, salah satunya adalah berupa kumpulan atau komunitas atau anggotanya kurang lebih minimal 30 orang. Kemudian kalau untuk mitra minimal 50 orang. Jadi untuk agen ini di tingkat RW itu nasabah minimal ada 30 orang. Kalau untuk mitra 50 orang. Nanti ada beberapa benefit yang bisa kami berikan di akhir untuk agen dan mitra. Oke, kita bahas terlebih dahulu terkait teknis pendaftarannya. Untuk keagenan dan kemitraan, yang pertama adalah untuk keagenan ini nanti akan mengkoordinir nasabah-nasabah yang mendaftar yang minimal 30 orang itu. Syaratnya adalah yang pertama, titik tersebut menghubungi kami untuk melakukan sosialisasi terkait edukasi pemilahan sampah. Nah, setelah menghubungi, nanti dari tim kami akan melakukan sosialisasi ke titik tersebut untuk pembentukan bank sampah dan mengedukasinya tuh menjelaskan jenis-jenis sampah aja sih yang kita kumpulkan gitu. Kemudian nanti setelah sosialisasi, kami meminta data yang akan berminat menjadi nasabah. Nah, untuk pendataannya adalah kami mensyaratkan untuk mengisi formulir. Ini adalah formulir nasabahnya.
Jadi para anggota yang ingin mendaftar sebagai nasabah syaratnya adalah mengisi formulir nasabah ini. Nah, di dalam formulir nasabah ini ada data diri yang harus diisi, kemudian ada rencana jenis tabungan. Di sini kami mengajak untuk menabung sampah gitu ya. Jadi nanti dari jenis tabungan ini apakah akan dicairkan dalam bentuk uang ataukah untuk bayar pulsa listrik bisa, atau untuk beli sembako bisa juga, untuk beli perabot lebih bisa lagi gitu. Ada program-programnya. Jadi nanti rencana jenis tabungannya dipilih salah satu, kemudian setelah mengisi formulir nasabah ini, syarat berikutnya adalah menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi SIM. Nah, setelah mengisi formulir dan juga menyerahkan data diri, ini diserahkan ke koordinator agennya. Jadi nanti si agen itu ada 3 pengurus yang mengkoordinir untuk proses pendataan. Jadi nanti diserahkan ke koordinatornya, kemudian nanti dari tim kami akan menghubungi ada berapa jumlah nasabah yang ingin mendaftar, katakanlah 30. Nah, di hari berikutnya kami akan datang ke titik tersebut dengan membawa beberapa fasilitas yang akan kami berikan. Enggak. Jadi di titik setelah mengisi formulir dan data diri, setelah mengisi formulir berupa data diri juga setelah mengisi formulir dan juga menyerahkan data diri, selanjutnya dari tim kami akan menanyakan ke koordinator tersebut ada berapa jumlah nasabah yang berminat daftar ikut program BSD ini. Katakanlah 30 orang. Nah, baru di hari berikutnya kami akan datang kembali ke titik tersebut untuk menyerahkan beberapa fasilitas yang kami berikan. Yang pertama ada karung untuk memilahnya. Ini karung untuk memilah sampah anorganiknya. Kemudian ada juga buku tabungan. Buku tabungan ini untuk nanti pada saat proses penimbangan. Dan yang ketiga ada ini stiker rumah. Stiker rumah ini bisa ditempel di pintu rumah atau di kaca jendela rumah. Ini sebagai tanda bahwa Anda telah terdaftar menjadi nasabah Bank Sampah Digital. Nah, 3 fasilitas ini kami berikan secara gratis untuk para nasabah yang telah terdaftar. Nah, lalu kemudian untuk yang ketiga, itu untuk yang keagenan ya, yang kemitraan pun sama gitu. Syaratnya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, teknis pelaksanaannya seperti apa? Nah, untuk saat ini kita sudah memulai program ini di bulan Februari. Jadi untuk teknis pelaksanaannya adalah dalam hal ini kan berarti penimbangan jenis-jenis sampah keringnya ya. Penimbangan itu kami lakukan frekuensinya selama 1 bulan sekali. Jadi setelah kami membagikan fasilitas ini, terhitung dari setelah pembagian ini, sebulan kemudian kami akan datang lagi dengan melakukan penimbangan. Nah, untuk teknis penimbangannya, tim kami akan datang ke titik tersebut. Jadi kita kumpul di satu titik. Para nasabah yang sudah terdaftar itu akan datang dan berkumpul di titik tersebut. Kemudian kita akan melakukan penimbangan juga pencatatan sesuai jenis sampah yang sudah dipilah. Nah, itu untuk teknis penimbangannya seperti itu. Itu 3 poin yang tadi Maida sampaikan. Lalu sedikit bercerita tentang kondisi yang sudah dilakukan BSD saat ini. Jadi BSD ini didirikan di bulan Januari tahun 2020 ini, masih baru banget, masih anget-anget banget. Kemudian di bulan Februari kita sudah mulai sosialisasi di beberapa titik. Untuk saat ini sudah ada kurang lebih di bulan Februari kita sosialisasi di 6 titik. Kemudian di bulan Maretnya kita sudah melakukan di 6 titik tersebut. Lalu ada penambahan 2 titik lagi di bulan Maret dan baru melakukan penimbangan kemarin di bulan April. Nah,
Total titiknya sekarang ada 8 titik di Kota Serang dengan total jumlah nasabah kurang lebih sekitar 200 nasabah. Nah, evaluasi dari hasil penimbangan bulan Maret ya, ternyata dari itu tidak semua nasabah ikut menabung, hanya kurang lebih sekitar 50 nasabah yang menabung, dan sampah terpilah yang dihasilkan itu kurang lebih 1 ton. Jadi kebayang dong, dari 5 titik saja sudah menghasilkan 1000 kilo atau 1 ton sampah, itu sampah jenis kering. Nah, dalam hal ini saya merasa dengan adanya program ini, saya yakin untuk bisa meningkatkan pelestarian lingkungan, terutama dalam hal memilah sampah dulu. Jadi kita ikut membantu untuk tidak membuang sampah ke TPSA. Nah, itu mungkin sharing-sharing tentang bank sampah digital ini. Terakhir, perubahan itu dimulai dari hal kecil, adaptasi dulu, sama-sama belajar, kemudian perubahan itu mulai dari kita. Dan terakhir, satu kata tentang sampah, setiap Anda memilah pasti ada hasil. Oke, sekian, terima kasih dari Maida, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.